Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Rizky Saputra dengan NIM 1314610117. Di sini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan beberapa materi tentang BASDAT, yaitu User, Access, dan Transaction dengan dosen pengampunya Ibu Faroh Ladaya. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai user. Untuk user sendiri, kita ada 3 materi. Yang pertama, membuat user, membuat passwordnya, serta mendelete usernya. Untuk membuat user, kita menggunakan function create. Untuk membuat passwordnya, menggunakan function set password. Dan untuk delete, kita menggunakan function drop. Setelah itu ada akses. Untuk akses sendiri, di sini ada memberi akses pada user yang telah kita buat sebelumnya dan menghapusnya. Untuk memberi akses, kita menggunakan function grant, di mana ada grant ditambah akses. Aksesnya itu bisa insert, bisa delete, update, dan sebagainya. On database, mau database apa? Table to user. Nah, apabila kita ingin memberikan semua akses pada user, kita nggak perlu memasukkan aksesnya satu-satu. Kita hanya mengetik grant a privilege. Untuk menghapus aksesnya, kita tinggal menggunakan function revoke, yaitu revoke access on database.table from user. Yang terakhir adalah transaction, di mana transaction ini berfungsi untuk meminimalisir kesalahan pada saat kita melakukan edit table. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menggunakan function start transaction untuk memulainya. Lalu yang kedua ada edit table. Edit table di sini kita bisa mendelete, kita bisa memasukkan data, kita bisa mengubah, update table, dan sebagainya. Setelah itu, kita menggunakan function rollback. Rollback ini digunakan apabila sintak yang tadi kita lakukan itu ada kesalahan. Jadi, kita tidak akan menyimpan sintak tadi ke database utama. Sedangkan commit ini kebalikan dengan rollback, di mana kita akan men-save semua sintak yang udah tadi kita jalankan ke database utama. Nah, untuk save point sendiri ini sama seperti commit, cuman bedanya hanya sementara saja. Itu saja, kita langsung ke prakteknya. Oke, kita masuk ke prakteknya. Tadi sudah dijelaskan materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke praktek yang diawali dengan membuat user terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk membuat user, kita menggunakan function create, yaitu create user, nama localhost. Nah, terlihat bahwa kita sudah berhasil membuat user AWOX. Dan setelah itu, untuk mengamankan usernya, kita akan membuat passwordnya dengan menggunakan function set password. Di sini saya passwordin work11. Nah, sudah terlihat juga bahwa kita telah membuat user AWOX dengan password work11. Namun, user di sini itu tidak memiliki akses sama sekali. Jadi, kita akan memberikan semua akses yang ada ke semua database kita serta tabel kita dengan menggunakan function grant all privilege. Di sini database kita semua, maka kita bintang, dan tabelnya semua kita bintangkan juga. To AWOX localhost. Nah, mohon maaf tadi ada kesalahan di mana saya lupa menambahkan kata on sebelum bintang. Nah, di sini kita sudah memberikan akses untuk melihat ada berapa user yang sudah kita buat. Kita bisa menggunakan function select user host from mysql
user. Nah, ini user yang tadi kita sudah buat, yaitu Alwox, dengan user utama kita di sini ada root. Lalu bagaimana kalau kita ingin menghapus akses yang sudah diberikan tadi? Kita bisa menggunakan function revoke all privilege on bintang to from. Nah, di sini kita sudah berhasil menghapus akses-akses yang ada. Jadi, akses pada Alwox ini itu sudah sama seperti semula, yaitu tidak ada sama sekali. Di sini untuk all privilege itu sesuai kemauan kita ya. Kita mau menghapus apa aja. Karena saya tadi menghapus semuanya, jadi kita menggunakan function all privilege. Oke, kita masukkan lagi aksesnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke start transaction, yaitulah. Setelah itu kita akan masuk ke start transaction, di mana saya akan menggunakan CMD agar kita bisa melihat perbandingannya mana yang sudah di commit atau rollback, mana yang belum. Nah, untuk menghubungkan MySQL ke CMD komputer, kita bisa menggunakan cara seperti ini, yaitu dengan mengetik path sama dengan ini, lalu kita masukin lokasi file yang telah kita buat ada gitu. Kita enter. Setelah itu kita bisa login untuk usernya. Nah, untuk sebelah kiri kita menggunakan user yang tadi kita buat, yaitu Alwox dengan password Alwox11. Di sini sudah berhasil. Untuk sebelah kanan kita menggunakan user utama, yaitu user root, untuk melihat perbandingan mana yang belum di-save pada database utama, mana yang belum. Di sini saya menggunakan user root untuk melihat perbandingan mana yang sudah di-commit atau di-rollback, mana yang belum. Nah, di sini sudah semua. Kita menggunakan database terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, kita masuk ke intinya. Untuk start transaction ini, kita diawali dengan transaction. Nah, di sini sudah berhasil. Yang artinya kita bisa bebas mengedit tabel, bisa memasukkan data ke dalam tabel, bisa menghapus tanpa takut kesalahan data. Di sini saya akan mencoba yaitu update produk, tabel pada produk dengan mengubah harganya, yaitu mengubah menjadi 10. Where ID sama dengan AN01. Nah, di sini saya sudah mengubah tabelnya, yaitu pada produk ANP01 menjadi harganya yaitu 10. Untuk mengeceknya kita bisa ke select from products. Nah, di sini bisa dilihat ini paling atas bahwa produk ANP01 itu harganya yaitu 10. Nah, bagaimana jika kita lihat pada user root atau database utama kita bisa lihat ada perbedaan yang signifikan karena di data users yang start transaction tadi itu kita belum save. Nah, bisa dilihat bahwa
tabel produk pada user root ini dia belum berubah produk price-nya yang ANV01 dikarenakan kita belum menyelesaikan sintak start transaction tadi yang sudah kita buat. Untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan commit untuk meng-save. Apakah kita ingin memasukkan data ini benar-benar ke database utama? Kalau kita menggunakan commit, nanti yang di sebelah kanan itu juga akan berubah. Kalau kita menggunakan rollback, kita akan menghapus sintak-sintak yang tadi kita sudah buat pada sesudah start transaction tadi. Nah, oleh karena itu saya akan menggunakan rollback saja. Oke, sudah berhasil. Setelah itu, kita akan mempraktekkan bagaimana dengan commit. Untuk commit sendiri, kita harus start transaction lagi. Nah, setelah itu sama seperti tadi, kita akan mengubah harga yang tadi agar lebih mudah. Nah, sudah terlihat, sudah bisa. Langsung saja kita commit. Sudah berhasil, teman-teman. Saat kita cek, dan kita bandingkan dengan yang ada di sebelah kanan. Typo. Produk. Nah, terlihat itu kalau kita commit, artinya kita save sintak yang tadi ke database utama kita, maka semuanya akan berubah. Dilihat bahwa pada user root, tabel ANV01-nya itu berubah harganya menjadi 10. Sama seperti pada user sebelah kiri. Nah, itulah penggunaan commit, yaitu untuk men-save sintak yang telah kita kerjakan pada start transaction ke database utama kita. Oke, next kita akan mempraktekkan mengenai save point. Untuk save point sendiri, saya menggunakan update table juga supaya lebih gampang. Yang harus lakukan itu sama, transaction, lalu kita update table, update, lalu mengubah harga juga supaya lebih mudah. Nah, di sini sudah kita rubah. Setelah itu kita bisa menggunakan save point. Save point, lalu namanya kita tambahin ke 1. Apa kegunaan save point ini? Nah, kegunaan save point ini sama kayak save point pada game-game yang sudah tenar, kayak Mario Bros gitu. Save point di sini berfungsi untuk menyimpan sintak-sintak yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi nanti apabila kita ada kesalahan, kita bisa mengulang dari save point tersebut, tidak perlu mengulang dari awal. Kita kasih contoh, di sini kita masuk ke sintak yang kedua, yaitu update produk. Set price 200. Nah, kita ingin memasukkan produk price-nya menjadi 20, namun kita salah menginput data menjadi 200. Karena kita melakukan kesalahan, dan apabila kita melakukan rollback,
maka semua sintak yang sudah kita kerjakan setelah start transaction tadi itu akan mengulang. Jadi akan boros gitu. Jadi semuanya akan kena masalah dan kita akan bekerja 2 kali. Namun apabila kita sudah melakukan save point, kita akan bisa mengulangnya sesuai dengan save point-nya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan rollback to save point namanya tadi. Nah, di sini sudah berhasil, teman-teman. Waduh. Kalau kita cek nah, di sini yang berubah hanya sintak pertama saja, yaitu tadi kita merubah harga produk pada prod ID ANV01, yaitu menjadi ke-6. Sedangkan sintak kedua yang melakukan kesalahan tadi, kita tidak berubah, yaitu kita rollback. Di sini sudah jelas bahwa kegunaan save point yaitu untuk menyimpan sementara sintak yang sudah kita kerjakan. Oke, kita rollback semuanya aja. Kita commit aja untuk mengembalikan data seperti semula. Nah, mungkin itu aja untuk save point. Langsung kita masuk ke log table. Seperti biasa, kita menggunakan start transaction lagi. Nah, untuk log table sendiri, kita tinggal menggunakan log table atau nama tabelnya products read. Nah, kegunaannya untuk apa? Untuk log table sendiri itu kegunaannya untuk mengunci, sesuai namanya, mengunci tabel supaya tabelnya itu tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa di-insert, tidak bisa di-update, dan sebagainya. Nah, untuk melepas lognya, kita bisa menggunakan unlock table. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.